Padahal banyak kesempatannya Yesus itu ngangkat orang ke sorga. Contoh misalnya ketika Yesus bangkit di hari ketiga, dia naik ke sorga, ketemu Musa, Elia, kenapa nggak sekalian dibawa itu orang Kristen? Satu dua kayak sebagai bukti gitu bahwa janjinya ini adalah benar gitu. Karena jatuhnya kalau kayak begini, Yesus ini tidak bertanggung jawab dengan apa yang dia bilang. Sebagaimana Yesus tidak bertanggung jawab ketika dia menjanjikan sesuatu kepada siapa namanya? Nathanael. Ya. Contoh misalnya di Yohanes 1:51. Kita baca ya. Dari Yohanes 1:49. Kata Nathanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Yesus menjawab katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya, engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu." Yesus menjanjikan nih, engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu. Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia." Ini sampai Wahyu tutup buku, nggak ada ini kejadian. Jadi kalau dibilang Yesus itu semua perkataannya terbukti, ini satu enggak. Nanti ada yang kedua, ada yang ketiga, ada yang keempat, tapi kita bawa satu dulu, gitu. Nathanael ini dijanjiin Yesus tapi nggak pernah kejadian, sampai Nathanael sekarang jadi pertalit mungkin ya, gitu. Silahkan ditanggapi. Oke Bang, terima kasih. Nah, landasan bertolaknya kita kemungkinan agak berbeda ya. Jadi saya sangat menghargai jawaban itu Bang ya. Jadi ada beberapa lagi ayat yang dimana menyatakan ya jaminan nanti ketika orang menjadi pengikut Kristus ya, seperti dikatakan di dalam Yohanes 12 ayat 26, dikatakan barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Ya, bahkan dalam Yohanes 14 ayat 3 dikatakan juga, dan apabila aku telah pergi ke situ ya, dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Jadi dari beberapa bukti dalil yang saya berikan ini, istilahnya bukan dalam hal harus meyakini abang 100% ya dengan data yang saya bawakan, tetapi pijakan dari apa yang telah kami imani ini bukan berarti Yesus pernah berbohong dengan apa yang dikatakannya, karena kita tahu juga ya, sejak dari Yesus lahir sampai dia istilahnya kembali ke asalnya, maka tidak pernah dikatakan bahwa Yesus pernah berbohong ataupun berdusta dengan apa yang telah dikatakannya. Karena apa yang setiap apa kalimat yang keluar dari mulutnya itu pasti akan terjadi Bang. Oke, makasih Bang, silahkan ditanggapi Bang ya. Next Bang, next. Silakan Bang Kores. Lanjut Bang Kores. Oh iya, masih ke mute, parah nih hostnya, aku di mute. Ya, jadi seperti yang gua bilang, yang kita bahas di sini tuh udah naik levelnya, bukan lagi soal jaminan gitu, karena semua agama ngasih jaminan. Yang kita tanya buktinya gitu, mana barang buktinya gitu. Lu menjanjikan surga, nah barangnya mana? Gitu. Lu menjanjikan orang yang percaya lu ke surga, barangnya mana? Gitu. Kalau janji-janji semua juga iya gitu. Bahkan caleg-caleg juga berjanji gitu kan. Cuma kan nggak kejadian kan gitu. Nah, contoh lagi nih satu janji Yesus yang nggak kejadian ya. Tadi kan udah Nathanael. Berikutnya Matius 16 nomor 28. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai raja dalam kerajaannya. Ini dari Matius sampai Yohanes semuanya sudah mati. Yesus belum turun-turun juga. Bahkan kematiannya sudah jalan 2000 tahun. 2000 tahun juga Yesus belum turun-turun ini dalam kerajaannya. Ini udah dua kebohongannya, gitu kan? Kalau nggak mau dibilang kebohongan adalah kata-kata yang gagal terjadi, gitu. Dia menjanjikan sesuatu, gagal terjadi dua, nanti akan bertambah lagi ke depannya. Lalu kemudian sampai sekarang orang Kristen yang sudah ada di sorga belum ada sama sekali, gitu.
Jadi ngapain ketika ada obituari kawan-kawan Kristen itu telah berpulang ke rumah Bapa di sorga, padahal tidak ada satupun dalam perjanjian baru orang Kristen yang percaya Yesus Tuhan sudah ada di sorga, gitu. Kenapa kalian mengimani sesuatu yang tidak ada barang buktinya? Nah, silakan. Oke Bang, saya cantumkan tadi ya, dan telah saya katakan juga ya bahwasanya setiap orang yang beriman kepada Yesus bagaimana apa yang telah dikatakannya, dan kita tahu bahwa Yesus tidak pernah berdusta atau pernah berbohong sejak dia berada di bumi ini. Kalau ada Bang istilahnya Yesus pernah berbohong, bisa juga nanti Abang cari ya ayatnya kalau ada istilahnya kalau dia pernah berbohong. Jadi karena setahu saya nggak pernah. Kenapa? Apapun yang keluar dari mulutnya, itu yang saya bilang tadi, itu pasti akan dilakukannya. Dan itu adalah merupakan keimanan bagi setiap orang yang percaya kepadanya, ya, maka tidak pernah akan binasa. Karena itu adalah juga merupakan perkataannya. Ya. Jadi makanya saya mengatakan tadi kenapa saya meyakini 100% akan hal ini, ya secara saya pribadi ya, saya nggak meyakinkan orang. Kenapa saya percaya 100%? Oleh karena apa yang telah dilakukannya, apa yang telah diperbuatnya, dan apa yang telah diteladankannya selagi dia masih berada bersama-sama dengan para murid pada waktu itu. Nah, jadi seperti itu Bang. Oke, kayaknya tadi nggak ngelihat data-data kebohongan Yesus yang gua bawakan ya. Yohanes 1:51 kawanku. Dari 49 sampai 51. Ini Yesus menjanjikan ke Natanael bahwa Natanael akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia. Ini satu, ini kebohongannya. Nggak kejadian. Kan gitu. Yang kedua, Matius 16:28. Ini Yesus ngomong bahwa di antara orang yang hadir di sini, artinya kan murid-muridnya Yesus, tidak akan mati sebelum mereka melihat anak manusia datang sebagai raja dalam kerajaannya. Ini nggak kejadian juga. Murid-muridnya udah pada mati, ya. Natanael mati, murid-muridnya mati. Nggak ada satupun yang kejadian dari apa yang Yesus katakan di Yohanes 1 dan Matius 16, gitu loh. Ini dibahas ini, gitu. Nah, sekarang gue masih belum puas. Gue tambah lagi datanya kebohongan Yesus. Yohanes 5:37. Di sini dikatakan apa? Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Nah, ini kan ngomong nih soal Bapa Yesus nih, kan gitu. Coba sekarang kita lihat di Yesaya 6. Yesaya 6. Nabi Yesaya nih. Perhatikan apa yang dibilang Nabi Yesaya. Lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini orang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. 3 kali bohong Yesusnya ini. Jadi balik lagi gitu loh. Kenapa masih bisa belum dibuktikan orang Kristen yang percaya Yesus Tuhan sudah ada di sorga? Kenapa? Harusnya kawan-kawan Kristen mengakui. Ya gimana kita mau bilang orang Kristen sudah ada di sorga? Yesus saja berkata dalam 3 dalil, 3-tiganya itu semuanya kebohongan gitu. Silakan. Ya sebagaimana tadi ya di dalam kitab suci Kristen ya, satu dulu yang mau saya tanyakan Bang, kira-kira ayat yang telah Abang kutip itu Abang yakini enggak? Yakin, gue yakini. Oke, berarti itu kebenaran Bang? Iya, kebenaran. Ya oke, makasih dulu Bang, karena Anda menghormati hanyalah keimanan kami ya dalam hal ini, karena sama-sama. Iya Bang. Nah, jadi di situ jelas ya bagaimana perkataan Yesus ya kepada para murid juga ketika dia memilih ya, dan juga di dalam 49, 50 dan 50 saya katakan kepadanya, Rabi, engkau anak Allah.
engkau raja orang Israel. Yesus menjawab katanya, karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya, engkau akan melihat hal yang lebih besar daripada itu. Lalu kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia ya. Jadi kita lihat di sini Bang ya, kronologisnya bagaimana. Ya. Sedangkan nanti kita bisa lihat ayat selanjutnya nanti ya, ataupun ayat-ayat sebelumnya tadi, ketika Yesus dibaptis oleh Yohanes ya, ataupun kesaksian tentang Yohanes tentang Yesus ya. Boleh. Dan itu juga sudah nyata ya, di mana pada waktu itu ada suara yang berseru mengatakan, inilah anakku yang kukasih, kepadanya lah aku berkenan. Bahkan pada waktu itu juga ketika Yesus dibawa oleh roh setan ke padang gurun pada waktu itu ya, ketika dia berpuasa 40 hari 40 malam ya, di situ ada malaikat-malaikat Allah menyambut. Jadi saya rasa di situ nggak ada yang nggak tergenap. Oke, makasih, itu aja. Itu aja. Ya, maksudnya kalau dialog jangan pakai perasaan, kawanku. Suka sakit ujungnya gitu. Nah, contoh misalnya itu kan Matius tuh, itu adalah perjalanan Isra Mirajnya Yesus gitu kan. Di Matius 3 ya itu ya. Coba kita baca Matius 3 ini. Ya, ada malaikat. Coba ya kita baca sama-sama. Matius 3. Matius 3 terakhir, lalu kemudian ke Matius 4. Nah, ini Yesus jadi dia pertamanya Isra dari Yordan ke padang gurun itu Negev, kemudian dia Miraj dari padang gurun ke gunung gitu. Nah, di sini coba kita baca. Maka Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun untuk dicobai iblis, dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Tetapi Yesus menjawab, pada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, jika Yesus berkata kepadanya, adapun tertulis janganlah engkau mencobai. Dan iblis membawanya dan berkata kepadanya, lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Yang ini ya. Ini ya, malaikat-malaikat datang melayani Yesus ya. Yuk, Matius 4 nomor 11. Ini ya. Mantap. Malaikat-malaikatnya ada nih melayani Yesus. Nah, Nathanael sama murid-muridnya di mana? Nathanael tetapi bukan istilahnya harus ada Nathanael yang harus menyaksikan. Kenapa enggak harus juga seperti itu? Tetapi pada ya karena dia harus ini dijanjikannya ke Nathanael, kawanku. Ini ke Nathanael dijanjikannya. Iya, tetapi itu kan bukan hanya Nathanael yang ada pada waktu itu, tetapi ada beberapa para murid, karena itu konteksnya masih ada pada waktu itu kan. Nah, kalau kayak gitu di sini jangan engkau, di sini kalian akan melihat, harusnya begitu. Ya, justru itu Bang, kalau kita yang menulis Alkitab ya wajar lah ya. Tetapi karena itu memang dituliskan seperti itu, ngapain juga kita harus mengubah-ubahnya kan itu. Nah, itu dia gitu. Makanya kalau tertulisnya begini, jangan berkata yang tidak begini gitu loh. Iya. Kalau tertulis begini ya begini aja. Terus di sini juga lalu kata Yesus kepadanya, bukan kepada mereka gitu. Anggaplah ini kepada mereka, kepada murid-murid Yesus harus melihat gitu. Tetap di Matius ini nggak ada orang ini yang ngelihat. Gitu loh. Yesus menjanjikannya orang melihat, ada malaikat gitu loh, turun naik gitu. Ini malaikat-malaikatnya ada, orang-orangnya kagak ada. Ya, ini kayaknya aku terlalu keras ini. Mungkin Bang Andi mungkin supaya lebih ini. Udah pas itu Bang. Udah pas itu. Enggak lah, gua kasihan bre, serius. Kayaknya lu belum bisa sama gua. Nantilah ya sama Bang Andi ya. Aduh, kalau berbicara tentang apa terjemahannya di dalam hal itu. Ya. Iya, karena memang saya kurang siap. Saya udah bilang tadi dari awal. Saya kurang siap. Jadi pada dasarnya itu tadi jelas ya. Yang saya gurunda lanjut ya. Lalu Yesus meninggalkan dia, dan lihatlah malaikat datang melayani Yesus. Kenapa terbuka? Jadi pada dasarnya yang penting intinya bahwa malaikat itu jelas ya datang melayani Yesus ya, bukan di dalam sistem istilahnya harus sesuai dengan apa yang kita
rindu ke apa yang kita harapkan ya. Tetapi jawaban yang saya berikan ini bukan istilahnya saya mengatakan ya ikuti nalar berpikirnya saya, tapi kita istilahnya Anda bertanya, saya akan memberikan jawaban dari keimanan saya. Jadi begitulah jawaban yang bisa saya berikan untuk sementara. Kalau istilahnya berterima itu kan saya kembalikan tadi, itu urusan kita masing-masing. Oke, makasih Bang ya. Gua mengharapkannya soal skriptura gitu, bukan soal asumsi mitra. Ya, silakan Gurunda. Dinda Kores boleh bacakan saya Yohanes 3 nomor 13. Oke. 3 ya, Yohanes 3 ya Gurunda. Iya. Yohanes Maaf. 3. Karena begitu besar kasih Allah terhadap dunia, ya mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap Bukan orang yang 16 percaya. Itu 16 itu, Ustaz. 13. 13-nya. Oh. Bang Juma sama Bang Kores. Suki minta Ya. izin dulu ya. Mohon maaf dulu ya teman-teman karena saya lagi kurang fit. Iya, istirahat Oh, iya, dulu iya. Bang Kalnis, istirahat. Oke, mohon maaf ya teman-teman. Ya, Ya, apa-apa. harapan saya Bang Kalnis ya, kalau di TikTok itu beda dengan di WA. Karena ini langsung dipantau oleh jenderal, oleh polisi. Jadi harapan saya berhati-hati ketika kita berargumen ya. Jangan sampai Anda masuk 2 kali itu. Kita Siap diskusi komandan. baik-baik saja. Siap komandan. Itu tajuknya diganti itu Oke, makasih, Bang, di ya. akunmu di akun diganti itu, di akun diganti, jangan sampai yang iseng lapor kau nanti. Ya, ganti. Kenapa takut masuk penjara lagi? Ganti kok aman. Bang Juma, Bang Sugi, ya teman-teman semua, Yuk. mohon maaf kalau ada perkataan saya yang kurang enak di hati ya. Ya. Ntar dulu. Ya, Begini loh bro, kan ada udah menjalani, maupun saya nggak tahu kasusnya di zaman itu seperti apa. Sebenarnya kan kalau udah masuk lapas itu kan di situ pembinaan. Mestinya setelah Anda exit di situ kok Anda sepertinya masih belum puas. Karena menurut teman-teman PT-PT Anda itu masih ada cenderung untuk mendiskreditkan Islam, menghujat gitu loh. Jangan sampai masuk yang kedua kali. Gitu loh. Jadilah Kristen yang baik, pertahankan saja bagaimana menjelaskan Bible gitu loh Bang ya. Andi nasihatnya. Oke, makasih teman-teman ya. Oke. Oke, makasih banyak. Saya menghargai semuanya itu. Terima kasih atas masukannya ya. Oke. Sehat semua. Iya Bang Kalnis. Mantap, Bang. Ya. Iya. Ya. Dinda Kores boleh? Yohanes 3:13 Masih ya, ya Bang? siap. Iya. Ya, Yohanes 3:13 ini mantap ini. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada dia yang telah turun dari sorga, yaitu anak manusia. Itu Mantap. terjemahan barunya apa? Tidak Lah, ada ini seorang terjemahan baru. pun Iya. Apalagi? Yang telah naik ke sorga selain Nah. daripada dia yang telah turun Oke. dari sorga. Heeh. Nah, boleh nggak saya minta apa bahasa Yunaninya yang telah naik? Oke. Iya. John 3:13. Lamsen neubaho. Lamsen neubaho Advent bukan? Ana bebeken. Anak Ana bebeken. bebeken. Ana bebeken. Anna bebeken. Artinya apa? Has gone Has up. gone up. Has gone up. Sudah naik. Eta. Ah. Yakin itu? Nih, Lihat di mana? tunggu. Di strong number Number buka ya. 305. 305. Bahasa Yunaninya? Ah, Kai audes ana BPK Aiston Oranon. Ana bebeken. Ana bebeken. Ini 305 Bang Jum. Anna Bebeken. bebeken. Anna baiwo atau Anna baino? Ana Naik, Baino ya. kata dasarnya. Ana Baino naik. Ah. Naik. Ada ndak kata telahnya di situ? Uh, has gone up, kalau sini has gone up. Has gone up itu sudah. Kalau di Bukan Alkitab kata Sabda. dasarnya maksud Gurunda. Oh, Kata iya, dasarnya nggak maksud ada, Gurunda. nggak ada. To go up, untuk naik. Tidak ada setelah. Jadi terjemahan yang sebenarnya di situ apa? Tidak ada seorang pun yang naik ke surga. Iya.
selain daripada dia yang telah turun dari surga. Iya. Ini kata Bas. Coba di Alkitab Sabda. Di Alkitab Sabda sebentar. Kalau yang Anda baca itu, saudara baca itu kan terjemahan Indonesia ke bahasa Yunani. Alkitab Sabda paralel. Jadi Kalnis itu dulu orangnya kenceng kali menghujat. Aslinya tuh, wow. Kalau dia menghujat itu kayak tulang kita itu kayak diiris-iris sama dia. Kejam, sadis. Baru tertawanya itu kalah tertawanya Bang Suma. Itu dulu yang masukin siapa? Agak lupa gua. Ini teman-teman Gus Pendem, timnya dengan Hidayatullah, Lukmanul Hakim. Betul. yang masukkan juga Daud Umar. Daud Umar juga ya. Nah, ini juga saya informasikan kepada teman-teman ya. Pak Bom kirim foto mobil saya yang lagi parkir depan rumah saya. Berarti intelnya dia sudah ngirimkan foto ke Pak Bom. Ini loh rumahnya Bang Suma gitu. Oh gitu Bang Juma. Begitu. Mana Hi? Biasa kirim alamatnya besok. Nah, perlu. Enggak apa-apa. Kita teman sudah copy juga alamatnya. Iya, saya sudah tahu nomornya dan alamatnya. Namanya saya cuma minta anak-anak supaya jangan ini, hati-hati kalau keluar malam kan. Karena itu kan biasa nuansanya itu kan berupa boleh dibilang ancaman kan itu. Ngirim foto. Berarti dia mau ini. Seakan-akan memberikan pesan. Gurunda. Hati-hati, macam-macam rumahmu sudah aku ketahui gitu itu. Iya, intinya itu di situ. Oh, mau main keluarga gitu mereka. Gertak dia, gertak. Habis besok Takut begini tuh. digertak. Belum tahu kalau umat Islam itu rindu dengan kematian. Ini yang mana Bang Juma udah saya buka nih. Ini paralel ya. Coba klik Bang. Paralel kan? 305. Di bawah. 305. Nih, saya klik ya 305 ya. Iya. Nah, ini. Ada nggak kata telah di situ? Anabaino. Anak tidak ada, hanya naiklah, pergi, berangkat, keluar. Setelah naik ada. Itu bukan itu. Artinya bahwasanya jelas sekali bahwa berdasarkan pengakuan Yesus dalam Yohanes 3 nomor 13, tidak ada orang yang naik ke surga. Artinya tidak ada Kristen yang naik ke surga kan? Iya. Benar nggak? Betul. Yang kedua, tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Yesus. Tapi bagaimana yang tertulis dengan dua raja-raja? Dua raja-raja 2 nomor 11. Elia. Aduh, zaman yang bohong ini kira-kira. Tak ada orang yang telah naik ke surga katanya. Dua raja-raja 2 nomor 11, Elia lebih dulu ke surga. Henok. Iya, Henok juga. Jadi siapa yang pembohong ini sebenarnya ini? Parah ini Kristen. Parah. Dua raja-raja 2 nomor 11 kan ada kan Bang? Ada. Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata. Tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke surga dalam angin badai.
Ketahuan ada yang membohong, pembohong sih. Allahu Akbar. Kalau Yesus kan tidak mungkin bohong ya kan? Tidak mungkin. Parah ini ya. Kitab kok kayak gitu kali. Tujuannya apa gitu ya? Kirim, datang foto-fotoin rumah, terus kirim-kirim. Itu motonya siang malam? Siang. Foto itu? Siang. Yang gertak, macam-macam kamu cuma rumahmu udah aku ketahui ya gitulah. Kayak gitu ya, betul. Iyalah, apalagi. Eliyahu Basarah Hasamayim. Maksudnya Hasamayim. Itu kapan Gurunda? Baru aja. Oh baru aja beberapa menit. Tunggu kulihat dulu WA-nya dia ya. Itu kalau properti kita dipoto gitu, kalau kita nggak suka bisa dilaporkan Bang Glen. 10:30 dek, waktu Makassar. Pas. Oh alah baru, mantap. Kalau belum Bang dia Glen. belum disebarkan belum bisa Bang. Belum disebarkan belum bisa. Tapi itu kalau kita masukin unsurnya udah pengancaman masuk. Itu ya. Iya, kalau kita masukkan unsurnya walaupun tipis masih bisa itu kita paksakan masuk ke pengancaman. Karena dia tidak punya urgensi untuk memoto foto rumah orang. Tidak ada kepentingan di situ. Oh, dia mulai bergerak. Oke. Malam ini saya bergerak. Lihat, tunggu, saya foto rumahnya ntar malam. Macam-macam betul aja si Tedong itu. Beliau orang Toraja, tapi Iya. tinggalnya di Kolaka Utara. Ya lagian lucu ya, ngapain ngancam-ngancam gitu? Kalau mau ketemu di Bolangi, sering disebut nih wisata saya Bolangi, ngapain foto-foto rumah? Kurang kerjaan. Bang Juma sering ngomong, aku di Bolangi sendiri tanpa pengawal. Tapi Ya kan? bagusnya plat mobil saya ditutupnya sama dia. Oh, ditutup. Iya, kalau itu ada kena langsung deh itu. Gitu ya. Iya. Tapi di teras kan ada CCTV, nggak apa-apa lah. Allah juga maha melihat kok. Saya cuma Udah dicek sampaikan. CCTV-nya. Dia pintar, dia moto dari samping. Oh, Kelihatannya dia tahu. Berarti bukan sekali dua kali udah ke situ. Kelihatannya. Kalau di wisata itu pas saya lagi berdebat, lalu dipotoin sama orang, lalu dikejar sama kru, itu sudah ketiga kalinya. Keempat kalinya. Jadi dia siapkan kendaraan udah bunyi jarak 20 meter dari pagar wisata. Begitu anak-anak kejar, langsung lari, motor langsung tancap. berarti itu suruhan bom juga tuh. Itu kalau didapat seru itu. Kalau Oh, iya. didapat seru itu. Ku gantung di pohon, ku telanjangin, ku kasih ikan kering situ kan. Pas di kemaluannya kasih ikan kering. Biar Kalau didapat semut ya itu Gurunda ya. Kalau didapat live Gurunda. Kalau didapat live. dapat. Iya pasti. Saya udah kompakin sama warga kok. Udah kompakin karena saya sampaikan jangan sampai hanya kru saya yang dapatkan nih, bisa bahaya. Mending saya sampaikan ke pemerintah setempat ya kan. Iya. Dikira dengan cara begitu kita mundur Pak Akhi, gemetar, takut.
Kita itu mencintai mati sebagaimana kalian mencintai daging babi, tahu? Nah, itulah rasa cinta kita terhadap mati. Nah, begitu bagaimana kau mencintai daging babi? Misalnya kau nggak makan babi sehari demam, begitulah cinta kita terhadap mati ya. Demam juga itu. Begitu rasanya itu. Betul, aja, betul. kita kuat itu. Emosi dia ini karena udah berapa kali miss call, terus miss call minta aku ke Komalnya kan. Tapi nggak naik-naik, udah kesana sayanya. Tadi malam, 2 malam lalu juga dia Ngapain juga ngundang buat di mute tuh ngapain? Orang juga mikir ngapain ngundang buat mute. Lucu nih si Tinky Winky ini. Iya, 2 malam lalu dia WA Kodondi, dia minta debat langsung di YouTube lewat stream. Lihat Kodondi nggak mau, kalau mau langsung berdebat tatap muka kayak Kodondi nggak mau, kalau mau langsung tatap muka kata Kodondi. Akhirnya dia mau, ya kita nggak apa-apa debat tapi di Belanda kata Bom. Saya jawaanin. Langsung saya kirim MOU-nya. Terus gimana dia? Ya sampai sekarang belum balas. Ada bukti WA-nya. Masih bukti WA-nya nama saya ada lengkap. Saya udah dapat informasi namanya siapa. Bacot doang yang besar. Jangan sampai besok KTP-mu kusebar. Bom, ingat itu anak-anak buahnya di bawah. KTP Bom udah kepegang. Ingat itu. Jangan sampai terjadi masalah ke depannya. Bahaya nanti kau buka cala, kau jual kami beli grosir. Toko-tokonya ingat itu. Beli grosir kita ya. Langsung kita tutup tokonya, kita beli sama bangunan-bangunannya langsung. Sama tetangganya sekalian. Ah, itu dia, itulah kalau bisa. Kami diam-diam aja selama ini bukan berarti kami tidak punya apa-apa. Salah, kau salah lawan kau betul. Iya, dia tantang itu kalau di Belanda. Saya iya kan. Kalau emang jadi pembicaranya itu di Belanda katanya BAB, Sophie Katul, Vergudok, sama dia 5 orang katanya. Dari kita juga 5 orang. Terus siap. yang kalah gimana bang? Yang kalah diusir dari Indonesia katanya ya? Ya pokoknya kalau dia yang kalah nggak boleh pulang berarti. Oh gitu. Nanti kita lihat anak nggak nyalinya di Belanda, masih jauh-jauh Belanda. Di Kolaka kami samperin ayo. Sakit hati dia bang. Kalau perlu tanggal 24 Agustus itu ada acara api Sultra, datang kau. Oh iya. Ayo. Kebetulan saya pemateri di situ ya kan, datanglah. Nah, iya datang. Ada Kododi, ada Bang Juma, kurang apa? Nah. Oh, Kodondi datang juga. Datang, insya Allah datang. Iya. Saya juga Kapan insya Allah itu? datang 24 Agustus. Oh mantap kan. Ayo datang yuk, kita ramaikan. Undangan 10.000 loh peserta. Wih. Gila nggak tuh? Tuh. Gas. Sultra, Gas. Sultra Kendari ya. Iya. Ada kan yang saya kirim ke ini, ke grup-grup itu. Sulawesi Tenggara bertauhid. Kalau nggak salah. Wah, ini harus datang ini pengurus-pengurus pusat nih. Harusnya sih. Ya harusnya. Mudah-mudahan skincare-nya laku 1 juta nanti bisa untuk ke sana tuh. 1 juta Iya. PCS. Wah, keren. Soalnya ada netizen yang janji saya 10 hektar, akhi. 5 hektar untuk api, 5 hektar untuk untuk ya, saya dikasih ini kayak agak jelas nih. saya dikasih 10 hektar, tapi saya katakan boleh nggak saya kasih ke yayasan saya api nih 5-nya untuk kegiatan apa gitu. Oh boleh. Ya sekalian aja datang langsung dengan notarisnya untuk peralihan. Oke sip, kalau gitu mau aku. Tapi mantap, kalau ke Bukan untuk pribadi Bang Juma saya, sendiri. Kalau untuk Bang Juma sendiri nggak mau. saya nggak mau, aku bilang gitu. Masya Allah. Nggak mau. Akhirnya ya udah kalau gitu api 5 hektar untuk 5 hektar gitulah. Ini. Ya ini. Lumayan kan, siapa yang mau kasih api 5 hektar kan? Lumayan. Saya bilang, oh ya udah ayo. Kebetulan saya punya undangan Masya Allah, Masya Allah. 24 Agustus.
Saya kasih yayasan 5 hektar bikin apa gitu ya. Bikin apa di situ 5 hektar itu ya luar biasa itu. Santren. Betul. Keren ini. Jadi gini. Baru pinggir pantai loh, Bang. Ini kalau soal Di mana tanah, sih? Bang Andi langsung Di mana, ngomong. Bro? Dari Oh, Masya Allah. Ini kalau soal tanah Bang Andi langsung bangun dia. Nah, silakan. Jadi untuk tim yang akan berangkat ke sana gitu ya. angkatnya Bang Handi tuh. Iya, Ibu. Istrinya mantan menteri siapa gitu. Oh, anu, ya. Ibu siapa? Bang Andi yang Ingat bareng kan? kita ke Makassar itu kan? Iya, bareng kayak Makassar Ibu Betul itu. sekali. Oh, iya. 4 hari yang lalu nelpon nggak salah, panjang lebar dia cerita. Ya Pak Hari nelpon saya itu mah. Iya, terus. Jadi gini. Jadi untuk tim dari API itu yang berangkat ke sana itu sudah dianggarkan oleh Badan Pengurus Anggaran API. Jadi sudah tugasnya udah keluar nih. Yang pertama yang berangkat itu ke sana itu Luga Tambunan, Bom-bom, Kirain serius. Kiamat, sama PPJ gitu loh. Kirain serius. Tapi kalau memang kalau ini serius ingin berangkat ya kita bisa lah koordinasi. Bisa itu Bang Andi. Bisa, Pak. Kalau Bisa. kalau King masih ada 2 bulan kan. Kalau King Care Berangkat, Bang berjalan Andi. bisanya itu. Habis sholat habis Idul Adha itu kita programnya. Insya Allah. Boleh. Bayangkan Serahkan sama Andi Selebes lah, Insya Allah. diupayakan semua mahasiswa se-Universitas Kota Kendari hadir di kegiatan itu. Bayangkan itu. Mantap. Yang saya prioritaskan berangkat itu harus nih berangkat nih yang muda-muda ya, adik Kores.